Sebulan belakangan ini pasar flagship di Indonesia itu lagi rame ya pada ngomongin foldable pendatang baru, apalagi kalau bukan Oppo Find N3. HP yang sebenarnya ini nggak terlalu diperhitungkan, tapi kok ya ternyata bagus. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Sampai dengan sekarang jumlah HP foldable udah nggak bisa dihitung pakai dua tangan ya. Samsung tentu masih jadi pemain utamanya. Selain itu ada Xiaomi, ada Vivo, Oppo, OnePlus, Google, bahkan Tecno juga punya. Dari segitu banyaknya cuma Samsung yang bisa dibilang sukses untuk saat ini. Sampai akhirnya nongollah Oppo Find N3. Tapi disclaimer dulu di awal, gua nggak berani bilang kalau HP ini adalah HP yang lebih bagus dari Z Fold 5 karena masing-masing ada plus minusnya. Cuma memang kita sangat perlu mengapresiasi apa yang dilakukan Oppo lewat Find N3. Kalau dulu N2 Fold itu punya rasio agak bantet dan software yang masih belum terlalu mateng. Nah di N3 keluhan-keluhan tadi udah bener-bener di fix. Walaupun kalau soal body Find N3 ini masih juga belum dapat sertifikat IP68. Nah boleh dibilang sejauh ini rasio layar depan Oppo Find N3 adalah yang paling waras, yang paling mudah diterima orang-orang. Karena memang pada prakteknya rasanya hampir nggak ada beda kayak lagi pakai HP non foldable yang biasanya. Rasio layarnya ini kurang lebih mirip kayak iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max lah. Dan memang hebatnya lagi teknologi layar yang dipakai ini juga nggak main-main ya. LTPO 3 OLED 6,3 inci 120Hz, support 1 miliar warna, support Dolby Vision, brightnessnya up to 2800 nit dan pelindungnya keramik guard. Jadi dipakainya tuh enak aja ya, mau buat chatting, streaming, medsosan, termasuk juga main game ya, jelas masih aman banget di layar luarnya. Bahkan layar ini juga bisa ngerespons sentuhan stylus Oppo Pen. Tapi dengan rasio layar depan yang mainstream ini otomatis jadi bikin kita lebih jarang berkeinginan buat pakai layar dalamnya dong ya. Kecuali kalau memang lagi pengen serius nonton film buat dapetin experience terbaik, atau juga mungkin buat multitasking buka lebih dari satu aplikasi. Baru deh kita bakal ngerasa perlu pakai layar yang dalam. Nah kebiasaan kayak gini mungkin ya bisa memperpanjang umur engsel si HP, karena otomatis kan kita jadi lebih jarang buka tutup. Engselnya sendiri karakternya dia lebih ringan pas dibuka tutupnya dibanding Fold 5, tapi masih cukup seret buat nahan bebannya, jadi bisa cukup fleksibel kalau mau pakai ala-ala laptop gitu ya. Nah tingkat kerapatan layarnya juga mantep banget. Pas ditutup no gap no celah, cuma pas dibuka dibentangin 180 derajat. Ini tuh kayak nggak bener-bener tegak lurus ya, kayak masih ada bengkok tapi cuma sedikit aja. Pas nggak pakai casing itu nggak terlalu berasa, tapi pas di casingin ya ini lebih berasa. Tapi yang jelas soal kualitas layarnya sih memang nyenengin ya. Warnanya cakep banget, apalagi kalau filmnya udah Dolby Vision, kayak color gradingnya itu keluar semua ya, enak banget dilihat. Di layar dalam atau layar luar itu sama enaknya. Belum lagi speakernya bisa bikin kuping kita becek nih saking enaknya suaranya. Terus apalagi yang menarik dari Find N3? Nah sebenarnya kuncinya tuh ada di software. Continuation pindah apps dari layar luar ke dalam atau sebaliknya itu berasa smooth dan seamless. Aspek rasio mayoritas aplikasi juga bisa ditampilkan dengan baik di layar dalamnya, hampir jarang ada yang ngebug. Flexboardnya juga ada, misal kayak YouTube atau Netflix bisa ditonton dengan posisi kayak laptop. Jadi enak ya, fleksibel, bisa ditaruh di atas meja aja kalau tangan kita lagi ribet misal kayak lagi makan. Dan enaknya lagi crease-nya atau lipatan layarnya juga ini tidak mengganggu mata. Tapi ada satu nih yang nggak bisa dilakuin. Kita nggak bisa nonton di layar luar pas posisi laptop kayak gini. Sementara di Fold 5 itu bisa. Dan ini tuh kadang kepake banget ya kalau lagi nonton sambilan makan. Urusan multitasking, Find N3 udah mantep, nggak kalah dari Fold 5. Kita bisa buka sampai 3 apps barengan yang bakal berjajar horizontal atau bisa vertikal, dan bisa fleksibel pindah-pindah apps secara seamless, atau bisa juga buka 2 apps sebelahan plus ada 1 apps yang pop up. Experience selama pakai tentu aman aja ya. Chipset Snapdragon 8 Gen 2 dengan kombinasi RAM 16 dan storage 512GB masih terlalu monster buat dipakai ngapain aja, main game, chatting, nonton ya, pokoknya semuanya enak. Dan baterainya ini juga menurut gua ini cukup oke ya. Kita bisa dapetin SOT-nya itu sekitar 6 jam ya rata-rata, dan pengisian baterainya juga cepat, tapi harus pakai charger bawaannya 67 watt. Kalau pakai charger third party yang universal pastinya akan lebih lama ya.
Next soal kamera, katanya Oppo Find N3 jadi handphone lipat atau foldable yang punya kemampuan motret paling oke untuk saat ini. Bener apa enggaknya? Lebih enaknya gua serahin ke Fahmi. Segmen foldable ini kan masih kehitung jari ya buat pemain-pemainnya. So peluang untuk jadi yang terbaik itu bisa dibilang cukup mudah. Kalau sebelumnya gue bisa bilang ya, Pixel Fold itu punya setup kamera yang kece untuk sebuah foldable phone. Maka sekarang nih Oppo Find N3 adalah jawabannya, apalagi ini adalah HP yang resmi rilis di Indonesia. Oppo ini bener-bener ngasih spek seperti flagship Find X6 Pro ke line up foldable-nya ini. Dari spek aja udah bikin ngeri. Di atas kertas ini menang atas kompetitornya, ditambah lagi ada kolaborasi sama Hasselblad. Kamera utamanya itu punya sensor yang gede, resolusinya juga gede. Stabilizernya itu ada OIS dan ACE. Lensa ultrawide dan telefotonya juga pakai sensor yang gede. Jadi foto untuk kondisi yang minim cahaya itu antar lensanya nggak ada terjadi ketimpangan secara kualitas. Ditambah lagi ini dia nih, ada lensa telefoto yang pakai metode lensa periskop dengan zoom range itu yang jauh sampai ke 120 kali. Motret bokeh bisa, zoom jauh bisa, buat ngintip menu resto yang terpampang di dinding itu juga bisa. Sampai ke motret bulan itu juga bisa. Nah seperti inilah definisi HP yang ultimate. Secara form factor ini berkelas tapi kelengkapan kameranya juga lengkap. Perpaduan software dengan ciri khas Hasselblad juga terasa ya. Kualitas foto jadi pekat kontras dengan tingkat ketajaman yang masih tahap wajar, nggak terlalu sharpening. Spek bagus begini juga tetap aja ada kekurangannya. Ini minim sih, kadang dalam exposure itu suka nggak stabil ya, kadang gelap, kadang terang. Gue sendiri suka sama foto yang kontras. Nah permasalahannya menurut gue ini ada di bagian tracking fokus. Saat kamera itu terdeteksi wajah dan dia fokus, metering exposure-nya itu akan berusaha naik dan hasilnya itu jadi suka terang gitu. Kendalanya kita tuh nggak bisa matiin face detection-nya dan solusinya adalah tap to focus lalu turunin dan sesuaiin exposure-nya. Untuk perekaman videonya juga maksimal. Untuk sebuah foldable phone itu bisa rekam 4K semua. Ini dia sampel-sampelnya. Oke, sekarang kita lagi ada di air terjun Kedung Kayang. Kalau udah kayang biasanya susah ya buat dilupakan. Dan sekarang kita nyoba kamera ultra wide nya. Ini sama ya, masih 4K 60 fps. Dan ini lensa telefotonya 3 kali, sama juga di 4K. Ini jalur dari air terjunnya. Oke, segitu aja pembahasan kamera dari Find N3 dari gua secara setup, kualitas, terus kelengkapan lensa. Oppo Find N3 ini menurut gua sekarang memimpin ya di line up foldable phone untuk kameranya. HP foldable juga kan yang bikin asik itu juga bisa dinamis ya digunainnya.
Contohnya dalam kondisi tertentu ini kita cukup tekuk aja HP-nya. Jadi kita bisa motret Milky Way tanpa tripod. Keren kan? Terus kamera belakang itu kita bisa jadiin sebagai kamera depan dengan layar depan ini sebagai previewnya. Jadi vlogging dengan lensa ultra wide-nya ini juga bisa. Oke, jadi segitu aja. Sekarang kita kembali lagi ke Romi. Oke, kalian udah lihat ya barusan contoh foto dan videonya. Bagaimana menurut kalian, bagus atau enggak? Monggo komen aja di bawah. Tapi menurut gua kesimpulannya untuk sebuah handphone layar lipat, Oppo Find N3 ini memang eksistensinya ini sangat-sangat bisa ya, berpotensi untuk mengganggu si Samsung Z Fold 5 yang udah beberapa tahun terakhir itu kayak nggak ada lawan. Jadi handphone ini punya aspek rasio yang sangat-sangat mainstream, enak dipakai untuk layar dalamnya, terutama untuk layar luarnya juga. Speednya juga pastinya kencang, softwarenya, UI-nya juga optimal, ini bagus, dan kameranya juga tadi ya itu juga oke. Jadi menurut gua ini sangat-sangat bisa untuk mengganggu eksistensi Samsung, dan tahun depan kita akan lihat ya bagaimana keseruannya kedua brand ini mengeluarkan handphone layar lipat terbarunya.